Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ferdian Ramdhani dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2023 kelas B dengan NIM akhiran 096. Kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan final mini project saya. Tujuan dari program ini yaitu untuk membantu manajemen stok game di sebuah toko PS bernama Mamang Game Shop. Struktur datanya yang pertama yaitu program menggunakan struktur data single linked list untuk mengelola stok game. Setiap node dalam linked listnya menyimpan satu objek atau game. Di luar definisi kelas, ada fungsi utama yang bertanggung jawab menjalankan program. Algoritma pencarian dan pengurutan yang digunakan yaitu adalah Fibonacci Search, digunakan untuk mencari permainan berdasarkan judul parsial atau ID. Ini adalah algoritma pencarian yang efisien untuk data yang telah diurutkan. Algoritma pengurutan yang dipakai adalah merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang efisien yang menggunakan teknik pembagian dan penaklukan untuk mengurutkan data. Interaksi pengguna berinteraksi dengan program melalui Command Line Interface atau CLI. Ini berarti interaksi terjadi di terminal atau command prompt. Fitur-fitur utama yaitu menambah game, menghapus game, mengupdate stok sebuah game, menampilkan semua game, mengurutkan game, mencari nama game, dan mencari ID game. Alasan penggunaan merge sort dan Fibonacci search. Yang pertama yaitu alasan penggunaan merge sort. Alasannya karena stabilitasnya dalam konsistensi kinerja di semua kondisi, terutama saat menangani jumlah data yang besar. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang relatif konstan dan tidak terlalu dipengaruhi pola data yang diurutkan atau tidak. Penerapan di sini digunakan untuk mengurutkan game berdasarkan ID dan harga karena kebutuhan untuk mengelola data yang besar dan memberikan konsistensi performa yang baik tanpa terlalu memperhatikan pola data. Alasan penggunaan yang kedua yaitu Fibonacci Search karena efisien dalam pencarian data dalam kumpulan data yang telah diurutkan. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu logaritmik dan bekerja dengan sangat baik pada data yang terurut. Penerapan di sini digunakan untuk mencari game berdasarkan judul parsial dan ID karena memungkinkan pencarian yang cepat dan efisien dalam data yang telah diurutkan. Pencarian dapat diselesaikan dengan cepat bahkan pada data yang besar. Langsung lanjut ke penjelasan program. Yang pertama yaitu ada import OS TLS di baris pertama. Ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi dan digunakan untuk membersihkan layar konsol. Jadi buat nge-clear terminal outputnya nanti. Lalu ada pretty table. Pretty table digunakan untuk membuat tabel yang rapi dan mudah dibaca dalam terminal, yang akan digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel yang terstruktur dan urut. Lalu ada kelas. Di sini kelas pertama yaitu adalah kelas game. Kelas game ada 5 atribut di sini. Yang pertama yaitu ID. Self ID digunakan untuk menyimpan ID unik untuk setiap permainan atau game nantinya. Lalu ada self judul untuk menyimpan judul permainan. Genre untuk menyimpan genre permainan atau game. Harga untuk menyimpan harga dari permainan, dan yang terakhir yaitu jumlah untuk menyimpan jumlah stok game yang tersedia. Di situ ada dev init. Fungsi konstruktor init digunakan untuk inisialisasi objek game dengan atribut-atribut yang diberikan. Parameter pertama biasanya disebut dengan self. Itu ada di self ID, self judul, dan seterusnya. Self ini digunakan untuk merujuk ke instansi kelas tersebut. Dalam konteks ini, self merujuk ke kelas game. Selanjutnya yaitu kelas node. Kelas node digunakan untuk mempresentasikan setiap elemen dalam linked list. Konstruktor kelas node memiliki parameter game yang digunakan untuk menyimpan objek permainan dalam node tersebut. Atribut game digunakan untuk menyimpan
atribut game digunakan untuk menyimpan objek permainan dalam node. Atribut next digunakan untuk menunjukkan node berikutnya dalam linked list. Pada saat inisialisasi, atribut next diatur menjadi none karena node belum terhubung ke node lain. Yang kedua yaitu adalah kelas linked list. Kelas ini mempunyai atribut head yang digunakan untuk menunjukkan node pertama dalam linked list. Pada awalnya linked list tidak mempunyai node, sehingga head diatur menjadi none. Yang kedua yaitu ada atribut self length. Ini digunakan untuk menyimpan panjang linked list atau jumlah node yang ada dalam linked list. Selanjutnya yaitu kita masuk ke fungsi. Fungsi pertama yaitu adalah fungsi tambah game. Fungsi tambah game berfungsi untuk menambahkan game ke dalam linked list sesuai posisi yang ditentukan, sesuai yang kita mau. Jadi bisa di awal, di akhir, atau di antara. Itu membuat node baru dengan objek game, kemudian menambahkannya ke linked list sesuai dengan posisi yang kita mau atau kita input nanti. Jika posisi adalah awal, node baru disisipkan di awal linked list, dan jika akhir, node baru disisipkan di akhir linked list. Dan jika di antara, kita bisa memilih nanti mau ditaruh di antara node yang mana. Jadi nanti ada input mau taruh di antara node yang mana. Jika antara node baru disisipkan setelah node dengan ID tertentu, jadi yang sesuai kita mau. Panjang linked list juga diperbarui setelah penambahan game. Selanjutnya itu adalah fungsi update node. Fungsi update node IDS dalam kelas linked list digunakan untuk memperbarui ID dari setiap node dalam linked list. Pertama-tama, variabel current diatur ke node pertama dalam linked list atau head. Kemudian, variabel ID counter diatur ke 1 sebagai ID awal. Selama current tidak bernilai none, artinya masih ada node yang belum diproses, ID dari game yang disimpan dalam node saat ini diatur ke nilai ID counter. ID counter ditingkatkan 1 untuk digunakan dalam node selanjutnya. Current dipindahkan ke node berikutnya dalam linked list dengan mengubah referensi next. Proses berlanjut sampai semua node dalam linked list itu selesai diproses. Yang selanjutnya yaitu fungsi remove game. Ini berfungsi untuk menghapus sebuah game. Pertama, fungsi memeriksa apakah linked list kosong. Kalau kosong, nanti akan dicetak pesan kesalahan dan fungsi akan mengembalikan ke false. Selanjutnya yaitu posisi yang diberikan adalah awal. Jadi ini maksudnya kalau nanti diberi pilihan, kita mau menghapus bagian awal, akhir, atau di antara. Game pertama di linked list akan dihapus, head akan diperbarui untuk menunjuk ke node berikutnya, dan ID dari node-node yang tersisa akan diperbarui menggunakan fungsi update node IDS. Jadi kalau misalnya nanti salah satu game ada yang dihapus, ID-nya juga ikut berubah. Jadi misalnya ada game dari list, misalnya ada 4 game ketiga dihapus, maka ID game sebelumnya itu diperbarui. Jadi 1, 2, dan 3, bukan 1, 2, 3, dan 4. Lalu ini berlaku juga untuk input, akhir, atau di antara, tergantung yang kita mau. Algoritma akan mencari node kedua terakhir dan mengubah referensi next-nya menjadi none. Kalau di antara, algoritma mencari node dengan ID yang diberikan, kemudian menghapus node tersebut dari linked list. Selanjutnya, yaitu adalah fungsi update stock. Ini digunakan untuk memperbarui stok yang ada. Fungsi akan menginisialisasi variabel current dengan node pertama dalam linked list. Selama current tidak none, artinya masih ada node yang harus diproses, akan dilakukan pengecekan. Jika ID permainan dalam node saat ini cocok dengan game ID yang diberikan, maka jumlah stok permainan dalam node tersebut akan diperbarui dengan nilai new stock. Setelah pembaruan dilakukan, fungsi akan mengembalikan true untuk menunjukkan bahwa pembaruan telah berhasil dilakukan. Jika tidak ditemukan node dengan ID permanen sesuai, variabel akan dipindahkan ke node berikutnya dalam linked list. Jika seluruh linked list telah diperiksa dan tidak ditemukan node dengan ID permainan yang cocok, fungsi akan mengembalikan false untuk menunjukkan bahwa pembaruan tidak berhasil dilakukan. Selanjutnya yaitu
fungsi untuk Fibonacci search dalam mencari nama. Jadi fungsi ini memeriksa apakah kata kunci pencarian partial name tidak kosong di baris yang paling atas. Jika kosong, akan dicetak pesan kesalahan dan fungsi akan mengembalikan daftar kosong. Lalu, daftar permainan diurutkan berdasarkan judul menggunakan metode sorting judul untuk mempermudah pencarian. Variabel n diatur sebagai panjang dari daftar permainan yang diurutkan. Algoritma Fibonacci search digunakan untuk mencari kata kunci dalam daftar yang diurutkan. Variabel FIB, FIB-1 dan FIB-2 digunakan untuk menyimpan nilai dalam deret Fibonacci. Pada setiap iterasi, kata kunci pencarian partial name dibandingkan dengan judul permainan yang pada indeks yang sesuai dalam daftar yang diurutkan. Jika kata kunci ditemukan dalam judul permainan, fungsi find all partial matches dipanggil untuk mencari semua kecocokan parsial dan hanya mengembalikan hasilnya. Jadi kalau misalnya nanti di input cari game kita masukkan A, nanti akan menimbulkan semua game yang mengandung huruf A. Apabila huruf awalnya kita sesuaikan, misal yang kita pengen cari Sekiro, awalnya kita ketikkan Seki, yang akan timbul adalah game Sekiro tersebut tanpa mengetikkan seluruh nama game. Jika judul permainan lebih kecil dari kata kunci, pencarian dilanjutkan pada bagian kanan daftar. Dan jika kata kunci lebih besar, judul permainannya lebih besar dari kata kunci, pencarian dilanjutkan pada bagian kiri. Kalau kata kunci nggak ditemukan, berarti fungsi mengembalikan daftar kosong. Selanjutnya yaitu ada fungsi find all partial match. Nah, ini yang berhubungan sama fungsi yang sebelumnya. Jadi, fungsi ini diinisialisasi sebagai daftar kosong untuk menyimpan semua kecocokan parsial yang ditemukan. Pencarian dimulai dari indeks yang diberikan dalam dua fase. Fase yang pertama, iterasi mundur dari indeks hingga mencapai indeks ke-0 atau ketika judul permainan tidak lagi mengandung kata kunci pencarian. Fase yang kedua yaitu fungsi iterasi maju dari indeks +1 hingga mencapai panjang daftar sorted games atau ketika judul permainan tidak lagi mengandung kata kunci pencarian. Pada setiap iterasi, kalau judul permainan mengandung kata kunci pencarian, permainan tersebut juga ditambahkan ke dalam daftar partial match. Lalu, setelah kedua fase yang tadi selesai, daftar partial matches yang berisi semua kecocokan parsial ditemukan akan dikembalikan. Selanjutnya yaitu fungsi Fibonacci search untuk ID. Jadi ini Fibonacci search yang digunakan untuk mencari ID. Fungsi ini memeriksa apakah ID pencarian tidak kosong. Kalau kosong, nanti akan dicetak pesan kesalahan dan fungsi akan mengembalikan non. Daftar permainan diurutkan berdasarkan ID menggunakan metode sorting ID. Variabel n diatur sebagai panjang dari daftar permainan yang diurutkan. Deret Fibonacci dihitung hingga mendapatkan nilai yang lebih besar atau sama dengan panjang daftar n. Variabel FIB, FIB-1, FIB-2 digunakan untuk menyimpan nilai dalam deret Fibonacci. Kalau ID nggak ditemukan dalam daftar, akan dicetak pesan yang sesuai, yaitu tidak ada game dengan ID yang dicari, dan fungsi akan mengembalikan 0. Selanjutnya yaitu fungsi sorting judul. Di sini digunakan untuk mengurutkan daftar permainan berdasarkan judul. Jadi ini berhubungan juga sama fungsi yang sebelumnya. Iterasi dilakukan melalui setiap node dalam linked list. Setiap permainan dalam node ditambahkan ke dalam games list. Daftar permainan kemudian diurutkan berdasarkan judulnya menggunakan fungsi sorted. Kunci pengurutan key adalah fungsi lambda yang mengambil judul permainan dalam huruf kecil. Jika parameter ascending disetel ke true, nilai default daftar akan diurutkan secara menaik atau ascending. Jika tidak, maka diurutkan secara menurun atau descending. Daftar permainan yang telah diurutkan kemudian akan dikembalikan lagi atau ditampilkan. Selanjutnya yaitu ada fungsi get game name yang digunakan untuk mendapatkan judul permainan pada indeks tertentu dalam linked list. Jadi
Ini berfungsi menerima parameter fungsi ini menerima parameter indeks yang menunjukkan posisi permainan yang ingin diambil. Iterasi dilakukan melalui linked list sampai ke node yang sesuai dengan indeks yang kita minta. Saat iterasi mencapai node dengan indeks yang sesuai, judul permainan dari node tersebut dikembalikan. Kalau indeks nggak ditemukan dalam linked list, fungsi akan mengembalikan none. Selanjutnya yaitu adalah fungsi sorting ID. Jadi ini sorting yang digunakan untuk ID. Digunakan untuk mengurutkan daftar permainan berdasarkan ID. Iterasi dilakukan melalui setiap node dalam linked list. Setiap permainan dalam node ditambahkan ke dalam games list juga. Daftar permainan kemudian diurutkan berdasarkan ID-nya menggunakan fungsi sorted. Kunci pengurutan key adalah atribut ID dari objek game. Jika parameter ascending disertakan true, maka daftar akan diurutkan secara naik atau ascending. Dan jika false atau tidak, maka diurutkan secara menurun atau descending. Ini mirip sama kayak sorting judul yang sebelumnya, cuma bedanya ini pakai ID, nggak pakai judul. Daftar permainan nanti akan ditampilkan setelah kita memilih ascending atau descending. Selanjutnya yaitu adalah fungsi sorting harga yang digunakan untuk mengurutkan daftar permainan berdasarkan harga. Iterasi dilakukan melalui setiap node dalam linked list, lalu setiap permainan dalam node ditambahkan ke dalam games list, dan daftar permainan kemudian diurutkan berdasarkan harga menggunakan fungsi sorted. Kunci pengurutan atau key-nya adalah atribut harga dari objek game. Kalau parameternya ascending, nanti daftarnya diurutkan naik. Kalau descending berarti turun. Ini sama juga kayak sorting judul sama sorting ID yang tadi. Bedanya cuma pakai harga. Lalu ada fungsi display table sort. Ini digunakan untuk menampilkan daftar permainan yang telah diurutkan dalam bentuk table atau pretty table. Jadi nanti akan fungsinya bakal menerima parameter sorted games yang sudah diurutkan. Lalu table pretty table dibuat dengan kolom-kolom yang sesuai, yaitu nomor, judul, genre, harga, dan jumlah. Setiap permainan dalam sorted games ditambahkan ke dalam table sebagai baris baru, lalu dicetak. Selanjutnya yaitu fungsi display games at. Ini digunakan untuk menampilkan detail sebuah permainan berdasarkan indeksnya dalam linked list. Nanti fungsi menerima parameter indeks yang menunjukkan posisi permainan yang ingin ditampilkan. Iterasi dilakukan melalui linked list sampai ke node yang sesuai dengan indeks yang diminta. Saat iterasi mencapai node dengan indeks yang kita minta, nanti detail permainan dari node tersebut ditampilkan dalam bentuk table menggunakan pretty table. Table kemudian dicetak untuk ditampilkan kepada pengguna. Kalau indeks yang kita cari nggak ada, nanti outputnya yaitu game tidak ditemukan. Selanjutnya yaitu ada fungsi display games. Ini berbeda dengan fungsi display game at sebelumnya, karena yang fungsi ini digunakan untuk menampilkan semua permainan yang ada di dalam linked list. Iterasi dilakukan melalui setiap node dalam linked list. Setiap permainan dalam node ditambahkan ke dalam table pretty table sebagai baris baru. Table kemudian dicetak untuk ditampilkan kepada pengguna. Jadi ini menampilkan semua game yang ada, baik itu udah di otak-atik. Selanjutnya adalah fungsi utama dari program, yaitu fungsi main. Fungsi main adalah titik masuk utama program yang mengatur alur program utama. Langkah-langkahnya yaitu dia membuat instansi objek game store dari kelas linked list yang akan digunakan untuk menyimpan daftar permainan. Jadi game store sama dengan linked list, buka kurung tutup kurung. Lalu di situ saya memasukkan 4 objek, 4 game, yaitu game Last of Us, God of War, dan Uncharted dan Sekiro. Lalu saya menambahkan setiap objek ke dalam game store menggunakan metode tambah game. Lalu yang keempat, menampilkan header selamat datang kepada pelanggan nantinya.
Jadi di situ ada tulisannya selamat datang di Mamang Game Shop. Karena ini langsung untuk admin, programnya digunakan untuk admin, jadi langsung memberi welcome kepada admin dari Mamang Game Shop tersebut. Di sini ada loop tak terbatas untuk interaksi pengguna. Lalu ada menu opsi yang tersedia kepada pengguna. Ada 8 menu, dan di antara 8 menu itu kita bisa memilih dengan menginputkan angka yang kita mau sesuai dengan menu yang tertera. Kalau pengguna atau admin tadi memilih opsi 1, maka program akan meminta pengguna untuk memasukkan ID, judul, genre, harga, dan jumlah stok untuk menambah sebuah game baru. Kemudian pengguna diminta untuk memilih posisi tambahan dalam linked list. Jadi kita bisa milih mau naruh game baru itu di awal, di akhir, atau di antara sebuah game yang sudah ada. Game baru akan ditambahkan ke dalam game store menggunakan metode tambah game. Choice kedua atau inputan kedua yaitu untuk menghapus game. Program akan meminta admin atau pengguna untuk memilih posisi penghapusan. Jadi yang kita disuruh pilih mau milih game di posisi awal, di akhir, atau di antara sebuah game. Berdasarkan pilihan pengguna, game akan dihapus dari game store menggunakan metode remove game. Selanjutnya yaitu ada choice ketiga atau opsi ketiga. Ini digunakan untuk mengupdate stok game. Nanti program akan meminta admin untuk memasukkan ID game yang ingin diupdate stoknya serta jumlah stok baru. Kemudian fungsi update stok dipanggil untuk memperbarui stok game sesuai dengan input yang kita mau. Lalu yang keempat ada menampilkan semua game. Simpelnya opsi keempat ini akan menampilkan semua game yang sudah ada, baik yang sudah diotak-atik seperti ditambah, dihapus, atau diupdate. Lalu ada opsi kelima, yaitu untuk mengurutkan game. Program nanti bakal minta admin atau pengguna untuk memilih kriteria pengurutan, baik berdasarkan ID atau harga dan arah pengurutan, yaitu kita maunya ascending atau descending. Kemudian fungsi sorting yang sesuai akan dipanggil dan hasilnya akan ditampilkan menggunakan fungsi display table sort. Selanjutnya yaitu opsi ke-6, ini untuk mencari nama game. Program bakal minta pengguna atau admin memasukkan kata kunci dari game yang pengen dicari. Kemudian fungsi Fibonacci search name partial dipanggil untuk mencari game yang memiliki judul yang mengandung kata kunci tersebut. Kalau ditemukan hasil pencarian akan ditampilkan menggunakan fungsi display table sort juga. Lalu ada opsi ke-7. Di sini jika pengguna memilih opsi 7 atau cari ID game, program akan meminta pengguna atau admin memasukkan ID. Jadi kita bisa nyari dengan ID. Kalau yang tadi pakai nama, yang ini pakai ID. Dan metode yang digunakan juga sama, yaitu Fibonacci search. Kalau ditemukan nanti detail game yang kita cari ditampilkan menggunakan objek pretty table. Lalu di situ ada opsi ke-8. Opsi ke-8 ini digunakan untuk keluar dari program yang nantinya outputnya bakal ngasih pesan terima kasih balik ya. Lalu apabila kita menginput sebuah angka di luar angka dari 1 sampai 8, maka output yang keluar nanti adalah opsi tidak valid. Silahkan pilih opsi yang benar sampai kita memilih opsi yang benar, yaitu opsi 1 sampai 8. Lalu yang paling bawah yaitu ada fungsi main. Fungsi main ini dipanggil pada bagian terakhir untuk menjalankan program utama yang tadi, dev main. Ya, selanjutnya kita coba jalankan program keseluruhan. Di sini ada programnya. Yang pertama yaitu ada tambah game. Masukkan ID, misalnya kita tambah ID game 5, judulnya Angry Bird, misal genrenya shooting, harganya misalnya 30.000, 10, kita taruh di antara. Nah ini kita milih ID game yang kita mau. Jadi sebelum posisi baru, misalnya kita masukkan
ID ketiga yaitu uncharted, nanti dia timbul sebelum uncharted. Nah, uncharted-nya turun jadi keempat. Terus opsi kedua yaitu ada hapus game. Kita coba hapus game tadi, Angry Bird. Nah, Angry Bird udah dihapus ya, berhasil berarti program. Yang ketiga yaitu ada update stock. Kita tinggal masukin ID yang mau diupdate stoknya. Misal kita milih Sekiro, ID-nya 4, kita masukin stoknya 100. Kita tampilkan lagi. Stoknya udah berubah dari 7 jadi 100. Lalu ada opsi keempat yaitu menampilkan semua game. Ini yang kayak tadi sama. Lalu mengurutkan game. Mengurutkan ini bisa sesuai ID atau sesuai harga. Misal kita milih sesuai ID, ini bisa, kalau ascending kemungkinan dia kayak gini, sama ke bawah. Pada sini dia dari atas ke bawah, 1 ke 4. Lalu kita coba lagi urutkan game sesuai harga. Kalau sesuai harga, dia menampilkan harga yang paling murah ke yang paling mahal. Lalu kalau misalnya descending, kebalikannya, dari yang paling mahal ke yang paling murah. Lalu kita coba cari nama game. Misal kata kunci yang kita cari itu God. Nah, yang keluar itu langsung God of War. Kalau misalnya kita masukin satu huruf doang gimana? Misal kita cari O, itu menampilkan semua game yang ada huruf O-nya. Jadi itu cara pencariannya memakai kata kunci. Lalu yang ketujuh ada cari ID. Ini ya sama aja, kita tinggal nyari ID-nya aja, bakal timbul, tapi satu itu doang. Lalu opsi terakhir yaitu keluar. Selesai. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.